Halo saudara, apa kabar? Sehat semua, puji Tuhan. Dan kiranya saudara tidak saja dalam keadaan sehat, tapi juga diberkati oleh Tuhan. Masih dalam renungan Mas tentang kesehatan jiwa, pikiran, batin, perasaan. Saudara, setan, iblis, katanya bisa merasuki manusia, mengganggu pikiran, dan cerita semacam itu tidak sulit untuk kita dapatkan dari bacaan, lihat di acara televisi, di YouTube, dan semua agama. Para pemimpin agama, tokoh-tokoh rohaniawan mengatakan sangat bisa mengusir roh jahat itu, iblis atau setan itu. Di dalam Alkitab kisah orang kerasukan itu banyak, sekali lagi tidak sulit untuk didapatkan. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya pernah menolong, memulihkan seorang pria di Gerasa, daerah Dekapolis, mengusir setan yang merasuki dirinya. Dan setan-setan itu diusir pindah ke babi. Nah, babi itu sendiri adalah makanan haram bagi orang Israel. Nah, jadi pesannya itu adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa setan itu tidak layak di tubuh manusia, tapi layaknya di hewan yang haram, kira-kira gitu. Karena Dekapolis itu adalah wilayah yang dikuasai oleh Romawi, sehingga orang bisa memelihara babi di situ. Sebab tidak ada orang Yahudi yang tinggal di situ, atau kalaupun ada ya terpaksa tinggal di situ karena itu adalah wilayah yang dipisahkan. Nah, kembali ke soal kerasukan itu. Tuhan Yesus ketika menangani orang kerasukan, atau menangani dalam arti kata eksorsisme, dalam mengusir itu nggak perlu media macam-macam, nggak perlu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, sederhana saja. Dengan sepatah kata maka iblisnya pergi. Berkuasa sekali saudara ya. Dan salah satu catatan hal itu tertulis dalam Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, jadi banyak orang yang kerasukan setan dan mengusirnya hanya dengan sepatah kata. Kenapa demikian? Karena Yesus sangat berkuasa. Yesus yang adalah 100% Tuhan, walaupun 100% manusia, maka kekuasaan keilahiannya itu luar biasa. Nah, itu pun juga cara yang saya pilih ketika melakukan pelayanan eksorsisme. Saya nggak pakai media macam-macam. Saya hanya mendoakannya dengan prinsip bahwa Tuhan yang lebih mampu dalam menghadapi roh-roh jahat itu. Jadi seakan-akan dalam bahasa sederhana saya mengatakan gini, Tuhan jangan saya yang hadapi, karena itu adalah lawan yang seimbang untukmu. Jadi mari silakan Tuhan hadapi. Silakan, dengan kuasamu engkau akan mampu memulihkan orang yang kerasukan itu, saudara. Nah, tapi saudara, seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah, ngusir orang kerasukan itu malah sebetulnya mudah. Betul saudara, mudah. Kalau memang betul-betul kerasukan loh ya. Lagi kalau memang betul-betul kerasukan ya. Doakan,
Tuhan bekerja beres. Betul nggak? Kalau betul-betul kerasukan. Nah yang masalah saudara bukan kerasukan, tapi sakit jiwa, stres ya, karena ekspresinya itu mirip. Ya, ekspresinya itu mirip. Orang yang mengalami sakit jiwa begitu parah, itu bisa kehilangan akal, bisa kehilangan jati diri, bisa mengalami hal-hal yang persis seperti orang yang kerasukan itu. Nah jadi jangan sedikit-sedikit kerasukan, sedikit kerasukan. Sono kerasukan, sini kerasukan. Ntar dulu saudara ya. Jangan-jangan cuma stres, tapi dibilang kerasukan. Nah maka ada buku yang sangat bagus tuh, tulisannya Pendeta Yulianto Simanjuntak, membedakan skizofrenia dengan kerasukan iblis, kerasukan setan. Membedakan orang yang sakit kejiwaan dengan orang yang dirasuki setan. Ya memang beda kan saudara ya. Memang berbeda cara penanganannya. Nah itu tadi sekali lagi, kalau stres malah butuh waktu yang lama. Kenapa butuh waktu yang lama? Iya, ya karena harus disembuhkan lintas disiplin ilmu. Ilmu psikologi, psikiater, ya, kemudian keagamaan, rohaniawan, dan dokter secara medis. Nah, jadi memang malah menjadi lebih sulit menangani orang yang sakit jiwa. Nah, untuk itu saudara, jaga kesehatan jiwa saudara. Ya, jaga kesehatan jiwa saudara dan betul-betul terus rasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Saudara bisa dapatkan itu di dalam Tuhan. Saya begitu meyakini ketika kita punya kualitas spiritual yang baik, ketika kita betul-betul mendekatkan diri dengan sangat serius dengan Tuhan, saudara akan memiliki kesehatan jiwa yang baik. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.